manajemen Persijanya mau sabar atau enggak. Nah ini Sintayong perlu ngobrol nih. Hmm. Jangan sampai nanti bahkan Batman lagi seperti Piala AFF kemarin Iya. masukin pemain muda, tampil pemain muda ternyata nggak lolos fase grup menghadapi tim senior, akhirnya dipecat gitu. Selamat pagi Bung Ais. Selamat pagi Bung Ais. Segi Arum Janti. Kayak kenal nih belakangnya nih. Kayak kenal nih belakangnya di mana nih. Bung Ais, ada kabar yang Ya. lagi rame nih dari kemarin ya. Itu ada Persija yang resmi mengumumkan Sintayong sebagai pelatih terbarunya. Ini disambut hangat, bahkan bukan cuma sama fans Persija, kayak sama publik sepak bola Indonesia, karena memang sosok Sintayong dicintai banget ya di Indonesia. Apakah nantinya nih akan ada perubahan besar di skuad Persija setelah ditangani Sintayong, dan kata-kata yang dibilang kayak akan ada timnas Indonesia versi klub nih di Persija Jakarta nih setelah Sintayong datang. Gimana Bung Ais? Potensi itu ada ya, potensi itu ada. Paling nggak kan di Persija sendiri sudah ada perubahan, ada revolusi, ada bisa dikatakan cuci gudang lah. 6 pemain Brazil kan sudah dilepas, Maxwell, Alano, Thales Lira, kemudian plus 1 pemain Maroko ya, Aladin Azere juga sudah dilepas. Artinya Sintayong pasti bakal cari lagi pemain-pemain yang dibutuhkan, yang memang sesuai dengan karakter main yang dia inginkan. Ini pertama ini. Kedua, di Persija itu udah ada beberapa pemain timnas yang memang menjadi mantan anak buah Sintayong di timnas ya. Ada Rizky Ridho, Witan, kemudian Rehan Hanan, Rio Fahmi juga akan balik lagi kan Iya, dari betul. Arema. Ini membuat Sintayong nggak perlu adaptasi susah lagi. Plus dia juga kan bawa gerbongnya, gerbong asisten pelatih timnas kemarin yang dia menemaninya dia ya. Dan Sintayong juga kemarin saat jumpa pers juga sudah kasih kode bahwa dia tertarik untuk merekrut pemain-pemain timnas ya, kayak Marcelino, mungkin Ragnar Oratmangun ataupun Asnawi atau Pratama Arhan, dan beberapa pemain kan kontraknya sudah habis tuh. Misalnya kayak Pratama Arhan kabarnya kontraknya udah habis tuh di Bangkok ya. Asnawi mungkin saya nggak tahu kalau Asnawi ya. Sementara Marcelino juga Oxfordnya juga degradasi kan. Iya. Sehingga potensi Marcelino, Pratama Arhan, mungkin Ragnar Oratmangun ya untuk bisa gabung ke Persija ini terbuka. Tapi kalau saya sih berharap mereka ini nggak balik ke Indonesia gitu. Mereka main di luar negeri sehingga menimba ilmu, mendapatkan jam terbang yang di atmosfer yang lebih baik. Nah, ini kan dengan kedatangan Sintayong sebetulnya membawa harapan besar buat dari di Jackmania ya. Tapi juga di Jackmania ini ada beberapa yang berpikir bahwa datangnya Sintayong ini kan sangat mengubah wajah tim, karena musim lalu Persija bermain sangat menyerang. Sementara Sintayong katanya banyak dituduh pelatih yang defensif. Ini apakah perbedaan gaya main seperti ini akan sangat berpengaruh ke Persija musim depan? Apakah Bung Ais juga setuju kalau Sintayong dibilang pelatih yang defensif? Ya, kita lihat ya, artinya betul ya, kalau kita berkacanya di timnas Indonesia, Sintayong memang punya karakter gaya main pragmatis lah ya. Iya. Dia lebih cenderung melakukan counter attack. Karena apa? Karena memang lawan yang dihadapi levelnya rata-rata di atas. Ya, kita bisa lihat Jepang, kemudian juga Arab Saudi, sehingga gaya main yang ditampilkan Sintayong ya memang mau nggak mau seperti itu. Tapi kan saat dia pegang Korea Selatan, kalau ketemunya Jepang nggak juga, nggak seperti itu. Ini pelatih yang saya pikir bisa beradaptasi dengan kualitas timnya, dengan kualitas lawannya. Dan juga kalau kita pikir gaya main defensif atau pragmatis ini kan bukan suatu gaya yang haram ya di sepak bola. Betul. Karena yang dihitung itu bukan serangan. Coba kita bandingkan dengan Mauricio Sosa musim kemarin ya, musim terakhir ini lah. Persija itu menjadi tim yang salah satu yang punya attempt-nya terbanyak
bahkan dibanding Persis ya. Dan juga mereka jumlah golnya nomor 2 setelah Borneo FC. Iya. Jumlah poin yang diraih juga ini terbanyak, 71 poin itu terbanyak dari sejak era Liga 1 sejak 2017. Artinya kan sebetulnya bagus, tapi kan nggak juara. Yang dicatat itu juara. Sementara Persib Bandung kalau kita lihat mainnya kan pragmatis. Mereka main menang 1-0, 2-1 tipis-tipis dan pragmatis. Boyan Hodak bermain pragmatis dan seperti itulah kadang-kadang sepak bola dimainkan. Karena yang dicatat di sejarah itu bukan gaya mainnya seperti apa, tapi apakah dia menghasilkan trofi atau tidak. Dan Sintayong kan di jumpa pers kemarin sudah janji. Dia berjanji Persija bakal menampilkan sepak bola yang menghibur katanya. Dan saya sih yakin ya, Sintayong ini model-model Jose Mourinho ya, karena Jose Mourinho itu ada kalanya dia bermain pragmatis. Iya. Coba perhatikan Arum Janti ngikutin Jose Mourinho dan di 2000 pegang Chelsea. Itu Chelsea kan bukan pragmatis tuh. Bukan, benar. Tampil menyerang kan, Chelsea tampil menyerang dengan pola 4-3-3, Arjen Robben, Joko, Didier Drogba, Frank Lampard di tengahnya, kemudian juga ada Makelele, Emmanuel Petit waktu itu tampil menyerang. Betul. Tapi saat menghadapi lawan seperti Barcelona, dia berubah lagi. Jadi artinya karakter pelatih seperti inilah yang memang karakter pelatih yang dibutuhkan sebuah tim ya. Carlo Ancelotti coba. Saat dia pegang Real Madrid ada kalanya dia bermain counter attack, Liga Champion, dan ada kalanya dia bermain menyerang. Kemarin coba perhatiin Carlo Ancelotti bersama Brazil ya, saat 1-1 Brazil tuh bermain menyerang lagi tuh. All out attack, dia pakai high defensive line pada gaya mainnya. Kemudian saat mereka sudah dapat 2-1 mereka defend lagi. Ya inilah gaya main seperti inilah memang yang kadang-kadang dipilih oleh pelatih ya. Dan kita nggak tahu nanti Sintayong apakah dia akan bermain dengan gaya pragmatis seperti Boyan Hodak di Persib Bandung dalam 3 musim terakhir, atau justru dia pakai gaya main yang lebih menyerang, yang Korea sesungguhnya kan ini setting kan, dia bermain menyerang, mencoba pressing, menekan ya, karena kan tergantung kualitas timnya. Kalau kualitas timnya di atas rata-rata, saya yakin Sintayong akan tampil lebih menyerang ya, tapi tetap dengan kedisiplinan dan juga keseimbangan. Oke. Nah, Bung Ais, ini juga selain soal gaya permainan yang akan diterapkan nantinya sama Sintayong, ada kabar yang juga jadi sorotan, ini soal dana besar yang siap dipersiapkan Persija katanya nih untuk merekrut pemain baru nih. Katanya sampai 500 miliar ya. Sampai 500 miliar. Katanya gitu. Nah, ini kalau menurut Bung Ais, posisi apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan Persija untuk memperkuat skuadnya musim depan biar lebih tangguh lagi yang harus datangkan Sintayong? Ya, kabarnya kan Persija menyediakan dana tuh 30 juta ya, US dollar ya. US dollar. 545 itu 545 miliar. Itu dana yang besar ya. Kita nggak tahu itu dana APBD apa bukan ya. Iya dia. Waduh. Artinya yang pasti Peralta, Sintayong kemarin sudah keceplosan ngomong bahwa Peralta sudah dikontrak ya, tinggal pengumumannya aja. Dan sekarang beberapa posisi yang dibutuhkan oleh Persija itu ada, mungkin Persija butuh gelandang lagi di tengah ya untuk seorang playmaker. Kalau kita lihat Persija nih nggak punya playmaker murni ya, yang mungkin sekelas kalau dulu mereka punya Luciano Leandro ya, itu mungkin Arum nggak apa enggak. Kenal Luciano Leandro, gondrong kunciran. Nah, tahu. Ya, mungkin kayak seperti itu ya. Punya playmaker entah dari Brazil, entah dari Argentina, dan kemudian di belakang mungkin ya perlu lagi
didapatkan pemain-pemain lain ya, karena Thales Lira kan dilepas. Iya. Mungkin pelapis, kemudian di posisi bek kanan juga, apakah Sintayong perlu panggil pemain lain atau tidak ya? Karena Rio Fahmi sudah balik dan juga Bruno Tobarao kan juga dilepas ya, sehingga posisi itu mungkin yang bisa lebih dimaksimalkan. Selain posisi striker, kita belum tahu ya Gustavo Almeida bakal bertahan atau tidak ya, karena Gustavo Almeida kan sejauh ini bukan nama yang dilepas sampai saat ini, tapi kita nggak tahu apakah nantinya bakal pindah ke klub lain atau tidak. Kalau seandainya Gustavo Almeida dilepas, berarti Persija butuh striker, karena dengan Excel Rundukahu dan Mauro Gistra saja nggak cukup tuh untuk bisa bersaing juara. Dan juga posisi sayap satu lagi, kalau Peralta di kanan mungkin Peralta di kiri, di kanannya mungkin bisa dicari Moussa Sidibe kali ya dari Bayangkara ya. Sehingga dana 545 miliar ini bisa dibelanjakan dengan sangat baik. Nah, kan musim lalu Persija nih rasa Brazil karena pelatihnya dari Brazil, dan biasanya pelatih-pelatih asing di Indonesia ini suka mendatangkan pemain yang sesuai dengan asal negaranya. Apakah dengan datangnya Sintayong ada kemungkinan pemain-pemain dari Korea Selatan juga diambil nih sama Sintayong? Karena kan ya nggak menutup kemungkinan juga kan. Menurut Bung Ais, apakah waktunya Persija mendatangkan pemain dari Asia? Dari Asia kan udah ada Ryo Matsumura ya. Iya. Ryo Matsumura kan belum ada kabar dia dicoret dari tim. Saya juga belum tahu ya apakah sama kasusnya seperti Gustavo Almeida. Apakah dipertahankan atau tidak, kita belum tahu. Tapi sampai sejauh ini dia tidak termasuk 7 nama yang dilepas oleh Persija kan. Sudah ada Ryo Matsumura, apakah perlu panggil rekrut pemain Asia lainnya ya, atau Korea lainnya bisa aja. Tapi dengan 11 kuota pemain asing di liga ya, sepertinya Sintayong mungkin akan memaksimalkan itu. Tapi kalau saya lihat sih dia pastinya nggak akan memikirkan dia dari Korea Selatan atau dari Jepang atau dari mana gitu. Yang penting selama pemain itu efektif buat tim, pasti itu akan diusahakan. Dan mudah-mudahan sih 11 kuota itu nggak semuanya diisi, nggak dipakai, sehingga kalau saya sih lebih berharap Sintayong kasih kesempatan pemain-pemain lokal. Ada Witan ya, ada Rehan Hanan, ada Donitri yang bisa lebih dimaksimalkan potensinya, sehingga kita kayak Jepang aja. Jepang ini kan di Liga Champions Asia aja tuh Machida ya, hanya 3 pemain asing yang dipakai tuh. Mudah-mudahan Sintayong bisa melakukan hal serupa ya, 3 pemain asing atau paling enggak 4-5 lah pemain asing yang dimaksimalin, dan dia lebih mengutamakan pemain-pemain lokal untuk bisa menyediakan potensi pemain-pemain untuk timnas ke depan. Nah, Bung Ais, kalau tadi bicara soal pemain asing, kuota pemain asing, Sintayong juga memipil kalau dia ada tertarikan untuk merekrut pemain-pemain yang berlabel timnas Indonesia ke skuadnya. Dan beberapa nama mungkin udah mulai dirumor-rumorin nih. Salah satunya mungkin Marcelino Ferdinand, kemudian ada Ivar Jenner atau Pratama Arhan, Asnawi, dan Ricky Kambuaya. Kalau menurut Bung Ais gimana nih kans mereka untuk direkrut sama Sintayong ke Persija? Ya, kalau yang di dalam negeri sih sepertinya agak berat ya. Seperti Ivar pasti kontraknya nggak 1 tahun tuh. Pasti kontraknya 2 tahun. Ya, sehingga kalau Persija mau rekrut dia kan berarti Persija harus beli gitu. Dan di kita ini di Indonesia hampir nggak terjadi itu pembelian pemain ya. Iya. Hampir nggak terjadi. Kalau nggak salah pembelian pemain itu terjadi terakhir di eranya Indrianto Nugroho yang 100 perak ya. Iya, Mr. Cepet. Jadi Mr. Cepet. Setelah itu nggak pernah lagi ada pembelian pemain, setahu saya ya. Kalaupun ada yang direkrut, mungkin yang kontraknya sudah habis. Yang paling mungkin ya Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan. Tapi kalau Pratama Arhan kayaknya sulit ya, karena Persija sudah punya 2, sudah punya Saint Fatinama. Kecuali kalau memang
Sintayong maksa mau punya pelempar Jarak jauh jauh, dia. ya. Benar. Gitu. Tapi kayaknya enggak lah ya, Enggak. masa sekedar untuk cari pelempar jauh harus rekrut Pratama Arhan, kayaknya enggak deh. Ada Fabio Oscar Irawan, U19 kan Persija itu. Oh iya, apalagi ada itu ya, jadi Iya, nggak benar. perlu lagi. Iya. Yang paling mungkin ya mungkin kalau Asnawi masih ada kemungkinan tuh, Asnawi Mangku Alam ya, karena tapi dia baru pulih cedera tuh, baru operasi kan. Apakah kondisinya sudah maksimal atau belum kita belum tahu. Sementara kalau Ricky Kambuaya, Egy, saya nggak tahu tuh kontraknya masih ada nggak. Kalau kontraknya masih ada, kayaknya agak berat untuk direkrut Sintayong ya ke Persija. Apalagi Dewa United. Kalau kita bandingkan Persija sama Dewa United kan dari segi godaan finansialnya ya 11-12 lah gitu. Atau bisa jadi malah lebih dari mereka gitu. Sehingga agak sulit sebenarnya kalau pemain-pemain seperti Egy, seperti Ricky Kambuaya yang bermain di liga lokal. Kecuali memang kontrak stabil. Nah, ini kan Sintayong juga terkenal suka mengorbitkan pemain muda. Bahkan ketika dia melatih timnas Indonesia U20, dia itu kan rajin nyomot pemain dari Persija ya ke timnas, yang sampai dia balas-balasan komentar dengan Thomas Doll. Bahkan beberapa pemain di skuad Persija ini kayak Donitri Pamungkas, Rehan Hanan, dan juga waktu itu ada Muhammad Ferrari, itu kan diorbitkan Sintayong ke tim nasional Indonesia. Nah, apakah dan juga jangan lupa salah satu misinya Persija merekrut Sintayong adalah untuk memaksimalkan pemain muda. Nah, menurut Bung Ais, apakah lebih baik Sintayong ini memenuhi tujuannya dia itu memaksimalkan potensi pemain muda, atau ya 11 pemain asing ini kuotanya dihabisin aja gitu? Lebih mending yang mana nih kira-kira? Ya, ini tergantung. Sintayong harus ngobrol dulu dengan manajemen. Manajemen maunya apa nih? Kalau manajemen maunya langsung juara kan repot. Nggak mungkin Sintayong bisa maksimalkan itu gitu loh. Karena kan kalau kita lihat manajemen Persija sabar nggak dengan Sintayong gitu, karena Sintayong kan kalau di timnas baru kelihatannya itu setelah 1-2 tahun kan. Artinya kalau seandainya mau pengembangan tim, pengembangan pemain muda, itu proyeknya bukan proyek 1-2 hari lah. Itu proyek dapat 2 tahun 3 tahun. Nah, manajemen Persijanya mau sabar atau enggak? Nah, ini Sintayong perlu ngobrol nih. Jangan sampai nanti bahkan deadman lagi seperti Piala AFF kemarin, masukin pemain muda, tampil pemain muda, ternyata nggak lolos fase grup menghadapi tim senior, akhirnya dipecat gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Itu harus Sintayong harus ngobrol. Jadi targetnya apa? Dan sepertinya target Persija kan nih luar biasa. Mau juara di ulang tahun Jakarta yang ke-500 kan tahun depan kan. Dan juga tuntutan Gubernur DKI juga tinggi. Pramono Anung kabarnya menginginkan Persija itu juara. Sehingga kalau saya pikir sih mau nggak mau Sintayong bakal memaksimalkan tuh 11 pemain asing. Dia bakal ambil, tapi juga di sisi lain dia bakal kasih kesempatan juga ya untuk pemain-pemain muda yang berkualitas, Rehan Hanan, kemudian juga Donitri. Ya kemarin sebetulnya Mauricio Sosa udah bagus tuh, ngasih terbang menit bermain yang cukup kepada Donitri, pada Rehan Hanan ya. Tapi sayangnya memang Mauricio Sosa ini Brazil ya. Brazil itu kan suka pesta tuh. Jadi kadang-kadang pestanya mereka kebablasan gitu, kasihkan gitu. Ya keseimbangan hidup mereka dalam tanda kutip tidak stabil, jadi ya inkonsisten. Kadang-kadang mereka bagus nyerangnya, tapi mereka nggak siapkan perfect itu. Tapi di tangan Sintayong mungkin beda ya. Persija ini punya potensi luar biasa, bahkan bisa jadi satu kontender yang sangat-sangat berat ya buat Persib Bandung di musim depan. Ya, Bung Ais, ini ada komentar juga nih Bung Ais di YouTube-nya Okezone. Jadi nggak sabar ke stadion nih buat lihat polesan ST buat Persija. Terus dari Daily juga dia bilang, Bung Ais jangan pesimis, HUT Jakarta Persija juara katanya. Ini kalau bicara soal tadi target juara di 500 tahunnya Jakarta, ini gimana menurut Bung Ais? Apakah apalagi di kubunya Persib Bandung habis ada pergantian pelatih juga, pergantian pemain juga nantinya. Ini kansnya gimana sih Bung Ais kalau menurut Bung Ais?
Ya kita kalau saya sih lihat musim depan ini persaingan bakal lebih ketat. Ya. Kan persaingan mengerucut ke 3 nama aja tuh. Persib, Borneo, dan Persija Jakarta. Dan belakangan Persija akhirnya keteteran, pada akhirnya kita 2, Persib dan Borneo. Sekarang ada perubahan pelatih, Persija ganti pelatih, Persib ganti pelatih, Borneo juga ganti pelatih ya, Fabio Lefundes kabarnya nggak lagi bersama Borneo ya, Rung ya. Jadi ini persaingan bakal lebih ketat. Persija pasti bakal, walaupun Sintayong sudah kenal beberapa pemain Persija, pasti dia perlu cari chemistry yang pas lah. Ya. Adaptasi juga sedikit banyaknya. Kemudian Persib juga, walaupun yang gantikan Igor Tolik ya, yang asistennya Boyan Hodak, tetap kan ini dia bukan Boyan Hodak. Walaupun Boyan Hodak di manajemen ya, tetap pasti ada bedanya. Kemudian Borneo pun begitu, apalagi Borneo dengan Peralta. Dan tim-tim lain sekelas Dewa United, Bali United, Persebaya Surabaya ini pasti nggak mau tinggal diam. Mereka kemarin kedodoran, tapi musim ini pasti mereka bakal bangkit. Mereka bakal berbenah dan bakal menjadi kontender juga. Jadi kalau saya melihat persaingan musim depan nggak hanya melulu soal Persija dan Persib. Kita harus juga waspadai Dewa United, Persebaya Surabaya, dan juga Bali United. 3 tim ini kemarin kedodoran ya, karena di paruh musim mereka startnya agak kendor, dan musim ini terutama Persebaya sudah punya Bernardo Tavares, mantan pelatih yang bawa PSM Makassar juara, dan pasti Dewa United juga nggak mau terus-terusan seperti ini. Mereka 2 musim lalu mereka kan jadi nomor 2 tuh di bawah Persib kan. Yep. Sehingga saya yakin musim ini mereka bakal naik lagi tuh. 3 tim itu lah, Dewa United, Bali, dan juga Persebaya Surabaya yang bakal menjadi salah satu di antara kontender lah selain Persija, Persib, dan juga Borneo. Malah saya pikir Borneo ini agak berat nih untuk bersaing di musim ini. Mereka nggak dapat pengganti padan untuk Peralta, agak berat untuk bisa bersaing. Baik, Bung Ais. Terima kasih banyak Bung Ais udah bergabung di Morning Zone hari ini, memberikan insight-insight soal Sintayong, Persija, dan juga timnas Indonesia yang Super League musim depan. Terima kasih. kasih Bung Ais. Selamat kembali beraktivitas. Dan salam olahraga Bung Ais. Salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.